Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat kehadiran teman-teman semuanya pada mata kuliah Dasar Ilmu Tanah. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa sih peranan dan manfaat dari organisme tanah, baik makro ataupun mikroorganisme tanah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari fisik tanah. Dan masih bersama saya Tangguh Prakoso. Nah, sifat-sifat fisik tanah banyak berhubungan dengan kesesuaian suatu tanah untuk berbagai penggunaan. Nah, bisa seperti yang pertama adalah kekuatan dan daya dukung dari tanah itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan kekuatan dan daya dukung tanah itu sendiri adalah dimana kekuatan atau kemampuan potensi tanah untuk menghasilkan sesuatu yang ingin kita budidayakan. Sehingga dari hal inilah kita mengetahui seberapa menghasilkannya suatu tanah pada suatu tempat. Yang kemudian yang kedua adalah kemampuan tanah untuk dapat menyimpan air. Nah, di sini salah satu fungsi tanah yaitu adalah untuk menyimpan suatu cadangan air, di mana kita tahu sendiri air adalah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi makhluk hidup, baik itu untuk proses fotosintesis maupun proses metabolisme yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Yang berikutnya yaitu adalah nomor 3, drainase atau penetrasi dari akar tanaman. Nah, drainase di sini adalah kemampuan tanah untuk keluar masuknya suatu air, yaitu bisa kalau seumpamanya drainase tersebut atau drainase pada suatu tanah jelek, maka akan terjadi yang namanya adalah penggenangan yang nantinya akan berakibat pada banjir. Sehingga ketika sifat fisik tanah baik, maka otomatis drainase tanah tersebut juga akan baik. Nah, dimaksud di sini ada drainase adalah keluar masuknya air. Nah, berikutnya adalah penetrasi akar tanaman. Sehingga ketika drainase itu baik, maka otomatis pori-pori ataupun lubang-lubang pada tanah maka akan baik pula, sehingga akar untuk menembus suatu tanah ataupun perkembangan akar pada tanah tersebut otomatis akan baik pula, karena drainase yang bagus pada suatu tanah, hal tersebut membuktikan atau menunjukkan bahwasanya tanah tersebut memiliki tekstur yang gembur ataupun remah. Yang berikutnya yang nomor 4 yaitu adalah tata udara atau aerasi, di mana kita tahu sendiri ketika tata udara atau aerasi pada suatu tanah tersebut bagus, maka pertukaran udara yang ada di tanah tersebut juga akan bagus, karena kita tahu sendiri oksigen merupakan salah satu faktor paling penting dalam proses pernafasan dan metabolisme dari tubuh organisme hidup. Yang berikutnya adalah pengikatan unsur hara. Nah, unsur hara di sini sangat berguna atau sangat digunakan atau sangat diperlukan oleh tanaman untuk dapat melangsungkan proses hidupnya, karena kita tahu sendiri bahwasanya pertumbuhan tanaman tidak hanya membutuhkan udara atau oksigen ataupun air, tetapi juga membutuhkan yang namanya adalah unsur hara, baik unsur hara makro ataupun unsur hara mikro. Nah, salah satu fungsi dari tanah yang bagus atau tanah yang subur seperti yang kita sudah pelajari, yaitu tanah tersebut bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh organisme maupun tanaman yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, salah satunya adalah unsur hara. Sehingga ketika kita ambil contoh, ketika tanaman membutuhkan unsur hara N atau nitrogen ataupun mungkin kalium ataupun yang lainnya, maka tanah tersebut dapat memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga disinilah fungsi dari pengikatan unsur hara dari tanah. Nah, kita masuk yang pertama adalah tekstur tanah. Nah, tekstur tanah itu adalah tekstur tanah dapat menunjukkan
kasar atau halusnya suatu tanah. Sehingga tekstur tanah dilihat berdasarkan atas perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, dan liat, dan oleh karena itu dikelompokkan ke dalam beberapa macam kelas tekstur. Nah, beberapa ahli biasanya akan membagi beberapa tekstur tanah tersebut berupa partikel tanah dalam kelompok ukuran ataupun fraksi. Nah, pembagian tersebut dibagi menjadi dua sistem yang terkenal, yaitu adalah yang pertama adalah sistem United States Department of Agriculture atau yang kita singkat dengan USDA. Yang kemudian kita akan mengenal juga yang namanya sistem International Society of Soil Sciences atau ISSS. Nah, kemudian kita masuk pada tabel klasifikasi butiran tanah berdasarkan USDA dan ISSS. Nah, di sini kita ketahui sendiri ada beberapa contoh klasifikasi partikel tanah yang kita dapat baca, yaitu adalah mulai dari pasir sangat kasar, pasir sedang, pasir halus, pasir sangat halus, debu, dan liat. Nah, kemudian dari klasifikasi ini didasarkan oleh diameter butiran per milimeternya, sehingga dari ukuran diameter butiran inilah USDA dan ISSS menggolongkan klasifikasinya. Nah, tetapi jika dilihat teman-teman bisa melihat ada perbedaan antara klasifikasi sistem menurut USDA dan ISS. Kita ketahui sendiri di bagian klasifikasi pasir sangat kasar, kemudian pasir sedang, dan kemudian pasir sangat halus. Pada sistem USDA lebih dapat menjabarkan bahwasanya diameter butiran yang tergolong pada pasir sangat kasar, kemudian pasir sedang, dan pasir sangat halus bisa dijabarkan dengan rinci. Nah, akan tetapi pada sistem ISSS tidak dijabarkan bahwasanya tidak terdapat klasifikasi pasir sangat kasar, pasir sedang, ataupun pasir sangat halus. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwasanya pengklasifikasian diameter butiran menurut sistem USDA dan ISSS juga terdapat perbedaan di pasir kasar, kemudian di pasir halus, di debu, maupun di liat. Bahwasanya pada sistem ISSS memiliki kecenderungan diameter butiran yang lebih besar dibandingkan di sistem klasifikasi USDA. Nah, ini tergantung dari permintaan dan menurut teman-teman di manakah atau manakah sistem yang akan digunakan. Nah, dari hal ini disebutkan bahwasanya semakin kecil diameter butiran suatu tanah, maka akan mempengaruhi luas permukaan yang semakin besar pula, sehingga bisa dilihat semakin ke bawah pasir sangat kasar sampai dengan debu dan liat akan semakin besar juga luas permukaan yang dihasilkan, sehingga semakin kecil diameter butiran semakin luas permukaan dari partikel dari tanah tersebut. Nah, fragmen mineral tanah yang berukuran lebih dari 2 mm dimasukkan ke dalam golongan kandungan bahan kasar atau batuan, sehingga jika lebih dari 2 mm ini maka tergolong dari batu ataupun bahan kasar. Nah, kita masuk di sini. Yang pertama adalah kita ketahui sendiri tadi disebutkan bahwasanya tekstur tanah merupakan perbandingan antara butir-butir pasir, debu, dan liat, sehingga kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pasir. Nah, pasir di sini adalah butir-butir terpisah yang berdiri sendiri, kemudian berbentuk bulat atau tidak teratur. Butiran pasir memiliki permukaan yang kecil dibandingkan dengan butiran debu dan liat pada berat yang sama. Pori-pori antara butir pasir berukuran besar sehingga gerak air dan udara dalam fraksi pasir akan lebih lancar.
lintas air melalui tanah atau perkolasi sangat cepat, sehingga tapi kemampuan menyimpan air sangat rendah. Nah, di sini hal inilah yang menyebabkan bahwasanya ketika kita melakukan penyiraman pada tanah berpasir, itu akan lebih cepat air tersebut menuju ke bawah atau kehilangan air, sehingga pada tanah pasir akan cepat juga mengalami kekeringan. Oleh karena itu, hal ini disebabkan karena kemampuan menyimpan air pada tanah pasir yang sangat rendah. Kemudian pasir juga tidak memiliki sifat plastisitas dan lekat seperti liat. Nah, kemudian seperti apa sih liat itu? Nah, liat memiliki permukaan beribu-ribu kali lebih luas daripada debu dan beratus ribu kali lebih luas daripada pasir pada berat yang sama. Karena kita tahu sendiri diameter butiran pasir dan liat itu berbeda juga, dan lebih kecil diameter butiran pada liat, sehingga luas permukaan otomatis lebih luas juga. Nah, dengan permukaan yang luas itu, liat mampu menahan air lebih banyak, kemudian dapat menyimpan air yang nantinya akan berguna pada organisme yang tinggal atau memanfaatkan pada tanah tersebut, sehingga butiran liat umumnya bermuatan listrik. Hal ini yang menyebabkan liat mampu menyerap atau mengikat kation atau anion pada permukaan dalam bentuk yang dapat tersedia bagi tanaman. Nah, sehingga di sini pada tanah liat cenderung memiliki kesuburan yang lebih baik dibandingkan pada tanah yang berpasir. Oleh sebab itu, sifat inilah yang tidak dapat atau tidak dimiliki oleh fraksi pasir dan fraksi debu, sehingga memiliki tingkat kecenderungan kesuburan lebih tinggi dibandingkan kedua fraksi tersebut. Kita masuk ke debu. Debu memperlihatkan sifat-sifat antara kombinasi pasir dan liat. Butir debu terasa licin dan halus seperti bedak dan mempunyai kecenderungan yang kecil untuk melekat, sehingga di sini dia lebih bagus dibandingkan pasir, akan tetapi tidak lebih bagus dibandingkan liat, karena debu di sini merupakan kombinasi antara sifat pasir dan liat tersebut. Kemudian kita masuk yang namanya adalah tekstur tanah. Nah, tekstur tanah adalah perbandingan relatif dalam persen fraksi-fraksi dari pasir, debu, dan liat. Nah, di sini sudah membagi tekstur tanah ke dalam 12 tekstur seperti pada tabel yang di bawah ini. Kemudian secara umum, tekstur umum itu dibagi menjadi 3, yaitu tanah berpasir, tanah berlempung atau liat, kemudian tanah berliat. Nah, di sini tekstur dasarnya pada tanah berpasir dibagi menjadi 2, yaitu adalah pasir, dan yang kedua adalah pasir berlempung. Nah, kemudian pada tanah berlempung dibagi menjadi 7 kelas, yaitu adalah lempung berpasir, kemudian lempung berdebu, debu, lempung berliat, lempung liat berpasir, dan lempung liat berdebu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah tanah berliat, dibagi menjadi 3 fraksi atau 3 tekstur dasar, yaitu adalah liat berpasir, liat berdebu, dan liat. Nah, disinilah tekstur tanah dibagi menjadi 12 kelas tekstur tanah menurut sistem USDA. Nah, bedanya adalah pada sistem IEEE tidak menyebutkan kelas tekstur tanah serinci dari sistem USDA itu sendiri. Nah, kemudian struktur tanah, kita masuk ke, setelah kita mengetahui tekstur, maka kita akan masuk ke struktur tanah. Nah, struktur tanah adalah susunan dari partikel-partikel primer tanah, yaitu kombinasi dari pasir, debu, dan liat yang sudah kita pelajari tadi, sehingga ketiga fraksi ini, yaitu pasir, debu, dan liat, menjadi satu dan dalam bentuk agregat-agregat atau butir majemuk ataupun butir sekunder.
Nah, jika kita pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa sih fungsi dari agregat, bisa seperti tempat tinggal organisme tanah, ataupun menyimpan air, ataupun untuk sebagai pijakan dari akar tanaman itu sendiri. Nah, itu dalam bentuk agregat. Nah, bentuk-bentuk dari struktur tanah pun juga dibagi menjadi beberapa, yaitu bisa dilihat dari gambar di sini ada 7 bentuk. Yang pertama adalah bentuk lempeng, kemudian prisma, kemudian tiang, kemudian gumpal, gumpal membulat, granuler, dan remah. Nah, di sini bisa dilihat berdasarkan bentuk-bentuknya. Nah, kemudian tipe pada tabel ketiga bisa kita lihat tipe struktur, kemudian lokasi pada profil tanah yang ada pada struktur tersebut. Di sini ada struktur granular atau bisa dilihat sebelumnya, yaitu memiliki sifat yang kurang porus, kemudian ukuran kecil dan padat, tidak terikat antara agregat yang lainnya, dan lebih cenderung ke bulat. Kemudian pada tipe struktur atau bentuk struktur granular ini sendiri berlokasikan biasanya terdapat di horizon A. Kemudian tipe struktur atau bentuk struktur yang remah memiliki sifat yang poros, kemudian berbentuk bulat, berukuran kecil, kemudian agregat tidak terikat dengan sesamanya. Nah, bisa kita temui di horizon A. Hingga dengan berbentuk kolomnar, agregat ini memiliki sifat seperti tiang dengan puncak yang berbentuk agak bulat. Nah, biasa kita temukan di horizon B. Nah, kita kemudian lanjut berikutnya, kita akan mengenal yang namanya berat atau massa dari isi tanah itu sendiri. Nah, kita juga harus mengetahui setiap tipe tanah atau setiap jenis-jenis tanah memiliki massa atau berat isi tanah yang berbeda pula. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan berat isi? Nah, berat isi adalah berat atau massa suatu satuan volume tanah yang mana merupakan tanah kering oven gram per cm kubik dengan volume tanah termasuk volume butiran padat dan ruang per pori. Nah, di sini merupakan salah satu rumus berat volume, yaitu adalah berat tanah kering yang di oven itu tadi, sehingga hal ini melambangkan atau menggambarkan bahwasannya keadaan tanah yang kering kemudian dibagi dengan volume tanah, yaitu dengan satuan cm kubik. Nah, tanah yang renggang atau berpori-pori memiliki bobot kecil per satuan volumenya, dan tanah yang padat atau berbobot memiliki bobot tinggi per satuan volume tanahnya. Nah, berat volume merupakan petunjuk kepadatan suatu tanah itu sendiri, sehingga semakin berat volumenya otomatis semakin padat juga tanah tersebut, atau semakin kecil juga pori-pori yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, makin padat suatu tanah, maka makin tinggi berat volumenya, berarti makin sulit meneruskan air atau ditembus oleh akar tanaman, karena kita tahu sendiri semakin berat volumenya atau berat volume tanahnya akan semakin padat. Nah, karena padat tersebut, otomatis pori-pori yang ada di dalam tanah itu juga akan semakin minim. Nah, jika pori-porinya semakin minim, maka air untuk dapat menembus ke dalam tanah tersebut akan semakin sulit juga. Nah, karena pori-porinya sangat lebih sedikit atau minim pori-pori, maka sulit juga untuk ditembus oleh akar tanaman, sehingga pertumbuhan pada tanah-tanah tersebut pertumbuhan akar pada tanah-tanah tersebut memiliki kecenderungan pertumbuhan akar yang tidak baik. Kemudian ini pada tabel keempat bisa dilihat juga berat volume tanah dari berbagai tekstur. Nah, bisa dilihat di sendiri bahwasanya semakin tinggi berat volumenya akan semakin padat juga. Di sini porositasnya juga akan semakin menurun juga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan porositas? Nah, porositas itu erat hubungannya dengan pori-pori yang ada di dalam tanah.
Nah, sedangkan pori tanah adalah ruang di antara butiran tanah padat, kemudian pori dilempati oleh udara dan air. Karena pada umumnya pori-pori besar atau biasa kita sebut dengan makropori berisi udara kecuali bila tanah tersebut dalam keadaan tergenang air. Kemudian ada juga yang namanya adalah pori-pori kecil atau mikro. Nah, di mana pori-pori mikro ini berisi air kecuali pada tanah yang sangat kering. Nah, bisa dilihat jadi ada dua macam pori-pori yang ada di dalam tanah, yaitu adalah makropori, di mana pori-pori ini berisi udara, akan tetapi jika dalam keadaan tergenang air maka udara tersebut akan tidak dapat mengisi pori-pori makro. Nah, kemudian yang kedua adalah pori-pori kecil atau yang biasa disebut dengan mikro. Nah, kemudian pori-pori mikro ini berisikan air. Nah, akan tetapi pori-pori tersebut tidak berisi air jika dalam keadaan tanah tersebut kering. Jadi pori makro didominasi oleh berisikan udara. Kemudian bedaannya adalah ketika pori mikro itu lebih ke berisi air, sehingga porositas tanah adalah persentase volume tanah yang tidak ditempati butiran padat. Nah, kemudian pada tanah liat memiliki porositas tinggi daripada pasir. Nah, ukuran pori-pori pada liat yang kecil dan dapat menahan air, tetapi permeabilitasnya adalah lambat. Nah, permeabilitasnya adalah daya menurun atau daya diteruskannya air itu sangat lambat. Sebaliknya, pasir memiliki sedikit pori-pori, tetapi pori-pori berukuran yang sangat besar sehingga kurang mampu untuk menahan air dan drainasenya sangat cepat, sehingga hal inilah yang menyebabkan pada tanah berpasir tidak dapat menyimpan air sebaik pada tanah yang cenderung memiliki fraksi liat lebih banyak. Dan itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-7 kali ini. Mungkin jika masih ada pertanyaan mengenai sifat fisik tanah yang sudah kita pelajari, teman-teman bisa menanyakannya pada forum diskusi yang sudah disediakan, dan kemudian silahkan untuk dipelajari lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kedepannya dan khususnya untuk saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.